Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Awan Dewangga dari kelas Swasta DW dengan NIM akhir 40099. Di sini saya akan membuat video tugas pengganti UAS dengan materi kajian dari multi-risk methodology for the assessment of climate change impact in coastal zone. Apa itu coastal hazard? Pesisir pantai merupakan wilayah transisi atau peralihan antara daratan dan laut yang mencakup area garis pantai serta wilayah yang dipengaruhi oleh interaksi antara laut dan daratan seperti pasang surut, gelombang, dan arus laut. Coastal hazard sendiri itu merupakan bahaya pesisir yang merupakan ancaman yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia yang berdampak negatif pada lingkungan serta kehidupan di wilayah pesisir. Bahaya ini bisa bersifat sudden atau mendadak dan bersifat gradual atau bertahap. Jenis-jenis coastal hazard. Yang pertama ada erosi pantai yang dapat mengakibatkan pengurangan garis pantai atau kemunduran garis pantai. Biasanya diakibatkan oleh gelombang besar, kemudian arus laut, dan aktivitas manusia. Kemudian selanjutnya ada banjirop, merupakan genangan air laut yang masuk ke daratan akibat pasang laut yang tinggi. Banjirop juga disebabkan karena penurunan muka tanah atau land subsidence pada wilayah pesisir pantainya. Dan bahaya selanjutnya ada tsunami, merupakan gelombang laut yang besar dan datang secara tiba-tiba yang bersifat destruktif yang diakibatkan oleh gempa bawah laut dengan kekuatan lebih dari 7 magnitudo. Kemudian ada gelombang badai atau storm surge, merupakan peningkatan muka laut secara tiba-tiba yang didorong oleh tekanan udara rendah dan angin dari sistem badai tropis. Karakteristiknya dapat menyebabkan banjir besar dalam waktu singkat dan menembus jauh ke daratan. Kemudian saja ada kenaikan muka laut atau sea level rise, merupakan peningkatan rata-rata permukaan laut akibat pemanasan global, mencarinya es di kutub, dan ekspansi thermal air laut. Dampaknya itu dapat menyebabkan peningkatan erosi garis pantai, banjir di pesisir, hilangnya habitat pesisir, dan peningkatan risiko intrusi erosi. Dan untuk lokasi penelitiannya itu berdasarkan jurnal diambil dari wilayah Adriatik bagian utara, khususnya wilayah Veneto dan Friuli Venezia Giulia, dengan panjang keseluruhan sekitar 286 km di sepanjang Laut Adriatik. Ini untuk metode yang digunakan itu multi-risk methodology, merupakan metodologi yang digunakan untuk memperkirakan dampak kumulatif dari bahaya yang berhubungan dengan iklim, dengan menilai cepat dan mampu memindai area dan target yang berisiko lebih dari berbagai jenis bahaya. Tujuannya itu untuk memberikan peringkat relatif pada suatu wilayah agar mengetahui sejauh mana wilayah tersebut sangat terdampak oleh suatu bahaya. Kemudian langkah itu dilakukan dengan pembuatan bahaya dan kerentanan. Pembuatan interaksi antar bahaya atau hazard influence metric dibagi menjadi 3, yaitu ada sea level rise, storm surge, dan coastal erosion. Di sini itu tujuannya untuk menilai sejauh mana atau seberapa kuat bahaya yang satu dan bahaya yang lain dapat mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada pembuatan faktor kerentanan. Digunakan untuk mengetahui sejauh mana wilayah tersebut rentan terhadap coastal hazard yang terdiri dari kemiringan lereng, tipe pantai, stabilitas pantai, penurunan vegetasi, dan jenis ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian untuk pembuatan multi hazard itu akan menghasilkan peta multi hazard. Ya, di sini peta multi hazard akan menghasilkan klasifikasi dari menghasilkan klasifikasi menghasilkan 5 klasifikasi yang dimulai dari sangat rentan, sangat tidak rentan, hingga sangat rentan. Peta multi hazard menggambarkan distribusi spasial dari berbagai jenis bahaya iklim yang terjadi di wilayah pesisir Adriatik Utara. Bahaya yang dianalisis dalam kajian ini meliputi kenaikan muka air laut atau sea level rise, gelombang badai atau storm surge, dan erosi pantai atau
coastal erosion. Peta ini akan mengklasifikasikan wilayah berdasarkan jumlah jenis bahaya yang mempengaruhi suatu area secara bersamaan. Klasifikasi tersebut terdiri dari 4 kategori, yaitu wilayah yang tidak terdampak sama sekali, wilayah terdampak oleh satu bahaya, 2 bahaya, dan 3 bahaya secara tumpang tindih. Masing-masing kategori ditunjukkan melalui gradasi warna mulai dari warna hijau hingga merah. Peta ini sangat berguna untuk mengidentifikasikan lokasi-lokasi dengan potensi bahaya yang tinggi dan selanjutnya dapat menjadi prioritas utama dalam perencanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir. Kemudian dari pembuatan kerentanan dapatkan peta multi kerentanan. Peta multi kerentanan ini menunjukkan tingkat kerentanan wilayah pesisir terhadap bahaya iklim dengan mempertimbangkan berbagai aspek fisik, sosial, dan lingkungan. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi topografi, kepadatan penduduk, kondisi infrastruktur, serta kapasitas adaptif masyarakat lokal. Peta ini dibagi menjadi 5 kelas kerentanan, yaitu sangat rendah hingga sangat tinggi. Masing-masing kelas ditambahkan dengan skema warna dimulai dari gradasi hijau tua hingga merah terang. Di sini warna merah itu menunjukkan wilayah dengan tingkat kerentanan paling kritis. Biasanya mencakup daerah dengan padan penduduk yang tinggi, terus dekat-dekat garis pantai, atau memiliki infrastruktur yang tidak memadai untuk menanggulangi bencana. Peta ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengenali kelompok masyarakat atau area yang memiliki kemampuan adaptasi yang rendah. Dan step selanjutnya itu akan dilakukan penilaian multi risiko yang dihitung dengan rumus berikut. Dengan R itu menunjukkan skor multi risiko, pangkat P itu menunjukkan skor multi bahaya, kemudian E menunjukkan skor paparan yang berhubungan dengan wilayah geografis yang diteliti, kemudian PF merupakan skor multi kerentanan fisik dan lingkungan dari wilayah yang diteliti. Dan akan dihasilkan sebuah peta multi risiko yang merupakan hasil integrasi dari peta multi bahaya dan peta multi kerentanan serta tingkat eksposur wilayah terhadap bahaya. Peta ini akan menyajikan tingkat risiko kumulatif yang dihadapi oleh wilayah pesisir akibat perubahan iklim. Skor risiko diperoleh melalui perhitungan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian berdasarkan hasil kalkulasi tersebut, wilayah dibagi menjadi 5 kategori sama seperti sebelumnya, yang dimulai dari warna hijau hingga merah. Kemudian warna hijau di sini tuh untuk mewakili risiko sangat rendah. Kemudian warna merah akan menunjukkan zona prioritas karena memiliki warna merah akan menunjukkan peta dengan risiko yang atau lokasi yang sangat berisiko tinggi. Nah, wilayah berwarna merah di sini akan merupakan zona prioritas karena memiliki kombinasi bahaya, kerentanan, dan eksposur yang tinggi. Peta ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Nah, kemudian upaya mitigasi yang dapat dilakukan itu yaitu ada strategi zonasi risiko pesisir dengan pembatasan pembangunan di area risiko yang tinggi. Dapat dilihat dari peta multi risiko. Kemudian ada strategi solusi berbasis alam atau MBS dengan menanam mangrove, padang lamun, lahan basah sebagai pelindung alami. Kemudian diperlukan juga strategi rekayasa hijau, kombinasi antara infrastruktur keras dan vegetasi alami. Kemudian diperlukan juga edukasi dan pelibatan penduduk terkait kesiapsiagaan bencana. Dan kesimpulan yang didapatkan itu penilaian multi risiko terhadap dampak perubahan iklim di wilayah pesisir seperti yang diterapkan pada pesisir Adriatik Utara menunjukkan bahwa interaksi antar bahaya kenaikan muka laut, gelombang badai, dan erosi pantai secara signifikan meningkatkan risiko terhadap ekosistem, pemukiman, dan infrastruktur. Melalui metode multi-risk tadi dilakukan pembobotan terhadap berbahaya, kerentanan, dan eksposur sehingga diperoleh peta risiko yang komprehensif dan spasial. Hasil ini menunjukkan bahwa wilayah dengan kemiringan rendah, tingkat urbanisasi tinggi, dan berdekatan dengan garis pantai memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya mitigasi
serta penguatan kebijakan tata ruang yang lebih baik. Informasi risiko yang dihasilkan dari pendekatan ini juga sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat untuk perencanaan adaptasi iklim dan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.